Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiaya. Saya dari kelas Ernest Utrecht, semester 2, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi PPT saya, yaitu komunikasi digital. Yang pertama, yaitu sejarah perkembangan komunikasi digital. Sejarah dan perkembangan komunikasi digital. Sejarah dan perkembangan komunikasi digital sendiri dimulai pada pertengahan abad ke-20, yang dimana terjadi revolusi industri ketiga atau yang kita kenal disebut revolusi digital, yang menjadi awal pergantian teknologi dari media elektronik analog menjadi digital. Revolusi digital menandai dimulainya zaman yang dikenal sebagai era informasi. Sejarah penting evolusi komunikasi manusia menggambarkan bagaimana manusia telah beradaptasi dan menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam awal abad ke-21, media komunikasi memasuki era baru yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang menyatu dengan masyarakat dan informasi. Transisi menuju era digital telah terjadi di semua bidang dan tampaknya secara global, dunia bergerak menuju digitalisasi. Revolusi Triple T pada awal dekade 1980-an yang mencakup teknologi komunikasi, transportasi, dan pariwisata telah membawa perubahan mendasar dalam pergerakan barang, jasa, dan faktor produksi di seluruh dunia. Berkembangnya Information Communication Technology atau ICT tidak dapat dipisahkan dari peran penting teknologi internet dalam memenuhi kebutuhan manusia akan kecepatan pengiriman dan penerimaan informasi. Perubahan dunia yang signifikan terjadi seiring dengan kemunculan internet, integrasi teknologi komunikasi, dan reinstruksi kerajaan media, perubahan gaya hidup, dinamika karir, perubahan regulasi, serta isu-isu sosial yang baru dan pergeseran dalam dinamika kekuasaan masyarakat. Pada tahun 1991, munculnya World Wide Web atau WWW secara revolusioner mengubah landscape internet dari yang semula menjadi kacau menjadi terorganisir. Melalui perkawinan berbagai teknologi seperti video text, hypertext, multimedia personal komputer, maupun lainnya, terbentuknya lingkungan di mana World Wide Web sendiri atau WWW, teknologi seperti Local Area Network atau LAN, Wide Area Network atau WAN, Global Net, Internet, dan Extranet semakin merata dan meresap dalam masyarakat. Internet sebagai lingkungan media komunikasi yang baru menawarkan akses yang cepat dan luas terhadap berbagai konten, mulai dari cerita baru, video, musik, hingga komunikasi dengan individu atau kelompok secara langsung. Kemajuan teknologi komunikasi juga telah memperluas ruang lingkup interaksi manusia dan mendefinisi secara kita bagaimana berkomunikasi, membawa kita masuk ke dalam era yang baru yang sangat dipengaruhi oleh teknologi. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan komunikasi digital menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Rogers dalam Bungin tahun 2009, 4 era komunikasi dalam hubungan masyarakat yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media interaktif. Era terakhir ini yang ditandai dengan munculnya media komputer, video, teks, teleteks, telekonferensi, dan TV kabel menandai era di mana interaktivitas menjadi semakin penting dalam proses komunikasi. Yang kedua yaitu MC Luhan dalam West dan Turner tahun 2008 membagi periodisasi perkembangan komunikasi menjadi 4 era, yaitu era kesukuan, era tulisan, era cetak, dan era elektronik. Yang ketiga yaitu Straubacher, Laros, dan Davenport tahun 2004. Menurut mereka, perkembangan komputer dan jaringan dimulai pada masa konflik-konflik militer global di 11 pertengahan abad ke-20, yang kemudian berkembang menjadi medium elektronik yang kita kenal sebagai internet sekarang. Selanjutnya, yaitu konsep komunikasi digital. Bagaimana sih konsep komunikasi digital itu sendiri? Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi sendiri adalah proses penyampaian untuk menerima dan menyampaikan isi dari informasi yang ingin disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Di era digital saat ini, salah satu kebutuhan kita sehari-hari adalah komunikasi. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lupa dan tidak luput dari proses komunikasi interaksi antar manusia sendiri. Perkembangan digitalisasi membuat peranan komunikasi lebih penting, di mana dapat mempermudah serta menunjang akses informasi lebih pesat dan efisien dan terlepas dari jarak dan waktu yang melibatkan internet. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi digital. Apa sih pengertian komunikasi digital itu sendiri? Komunikasi digital yaitu proses pemindahan pesan atau informasi dari komunikator ke komunikator lainnya
melalui media digital ataupun kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui digital tanpa harus bertemu secara langsung atau tatap muka, atau transmisi informasi yang telah dikodekan secara digital dan melewati perangkat digital seperti komputer. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari komunikasi digital itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian analog maupun pengertian dari digital. Analog, yaitu sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sedangkan digital, yaitu sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi analog, yaitu perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual, tidak digital, dan belum secara otomatis seperti pada teknologi digital itu, ataupun alat yang sederhana dengan program kerja tertentu saja. Sedangkan teknologi digital, yaitu teknologi yang dilihat dari pengoperasiannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, namun cenderung pada sistem pengoperasian secara dan serba otomatis dan canggih atau digital dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Lalu, apa sih perbedaan dari komunikasi tradisional dan komunikasi digital sendiri? Perbedaannya yaitu terdapat dari 5 aspek, yaitu yang pertama aspeknya yaitu media. Komunikasi tradisional menggunakan media cetak atau fisik seperti surat kabar, majalah, papan reklame, surat langsung, maupun televisi. Sedangkan komunikasi digital menggunakan media atau perangkat elektronik seperti situs web, platform media sosial, komputer, ponsel, dan tablet. Yang kedua dari aspek interaksi. Komunikasi tradisional menggunakan interaksi tatap muka atau komunikasi suara. Sedangkan komunikasi digital menggunakan interaksi secara langsung dan real time. Yang ketiga yaitu dari aspek jangkauan. Komunikasi tradisional menggunakan jangkauan dan distribusinya terbatas. Sedangkan komunikasi digital menjangkau khayal yang lebih luas. Artiannya yaitu dia lebih memiliki jangkauan yang lebih luas daripada dari komunikasi tradisional. Yang keempat yaitu aspek keterlibatan. Komunikasi tradisional memiliki waktu tunggu yang lebih lama, sedangkan komunikasi digital memungkinkan pembaruan secara real time dan umpan balik langsung, yang artiannya secara efisiensi dan efektif. Yang kelima yaitu aspek dari biaya. Komunikasi tradisional mahal untuk diproduksi dan didistribusikan, sedangkan komunikasi digital lebih murah, terutama untuk komunikasi secara jarak jauh. Lalu, apa sih perbedaan media tradisional dengan media digital? Perbedaannya terdapat dari 5 aspek, yaitu aspek pertama dari interaktivitas. Media tradisional umumnya bersifat satu arah, sedangkan media digital bersifat dua arah dan interaktif. Yang kedua, dari fleksibilitas dan jangkauan. Media tradisional terbatas geografi dan waktu, sedangkan media digital memiliki jangkauan global dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga yaitu aspek pengukuran dan analisis. Media tradisional sulit diukur efektivitas dan keterlibatan audiensnya secara real time. Sedangkan media digital, pemantauan dan analisis lebih akurat. Yang keempat yaitu aspek konten dan format. Media tradisional statis dan terstruktur, sedangkan media digital dinamis dan beragam. Multimedia interaktif mudah diperbarui dan disesuaikan. Yang kelima, aspek biaya. Media tradisional memiliki biaya produksi dan distribusi yang lebih tinggi, sedangkan media digital lebih ekonomis dan memiliki biaya yang rendah. Peran dan fungsi komunikasi digital. Peran dan fungsi komunikasi digital terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu penyampaian pesan secara cepat dan efisiensi melalui berbagai platform seperti email, pesan teks, dan media sosial untuk berkomunikasi secara langsung dan dalam waktu yang nyata atau real time. Yang kedua yaitu melalui media sosial dan platform komunikasi lainnya. Interaksi dan koneksi antara individu dan kelompok dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun hubungan secara online tanpa harus terpengaruh oleh batasan geografi dan jarak. Yang ketiga yaitu pertukaran informasi yang cepat dan mudah. Poin keempat yaitu komunikasi digital menjadi alat yang sangat efektif dalam pemasaran dan promosi produk, layanan, dan merek melalui platform online atau media-media online lainnya. Yang kelima yaitu kolaborasi dan kerja tim menjadi efisiensi, bahkan jika anggota tim atau salah satu dari anggotanya berada di lokasi yang berbeda atau terdapat jarak.
Yang keenam, yaitu dengan adanya platform e-learning dan konten pendidikan online, memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal. Dan poin terakhir, yaitu dapat mengorganisasi dan mensosialisasi aksi kolektif atau untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk aktivisme sosial, advokasi politik, dan kampanye amal. Teori komunikasi dalam konteks digital. Yang pertama, teori medium adalah pesan atau medium is the message. Pemikiran Marshall MC Luhan ini menekankan bahwa media itu sendiri memiliki dampak yang lebih besar daripada pesan yang disampaikan melalui media tersebut. Yang kedua, yaitu teori konvergensi media atau media convergence. Teori ini menyoroti bagaimana berbagai platform media semakin saling terintegrasi dalam lingkungan digital. Yang ketiga, yaitu teori jaringan atau network teori. Teori ini memandang komunikasi sebagai jaringan kompleks interaksi antara individu, kelompok, dan entitas lainnya. Yang keempat, yaitu teori pemrosesan informasi atau information processing theory. Teori ini mengkaji bagaimana manusia memproses dan menyimpan informasi. Yang selanjutnya, yaitu teori ekologi media atau media ekologi teori. Teori ini meneliti interaksi kompleks antara media, teknologi, budaya, dan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu teori hiburan atau entertainment theory. Teori ini menyoroti peran hiburan dalam komunikasi, baik sebagai alat untuk menghibur maupun sebagai sarana untuk menyampaikan pesan tertentu. Selanjutnya, yaitu model komunikasi digital. Model komunikasi digital sendiri adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengolah proses komunikasi dalam lingkungan digital. Contoh beberapa model komunikasi digital yang umum digunakan. Yang pertama, yaitu model transaksional. Model ini menekankan bahwa komunikasi adalah proses saling bertukar pesan antara pengirim dan penerima, di mana keduanya berperan sebagai encoder dan decoder. Yang kedua, yaitu model berbasis konten. Model ini fokus pada peran konten dalam komunikasi digital. Yang ketiga, yaitu model jaringan sosial. Model ini memandang komunikasi sebagai proses yang terjadi dalam jaringan sosial online, di mana pengguna terhubung satu sama lain melalui relasi grup atau komunitas. Yang selanjutnya yaitu model penerima aktif. Model ini mengakui peran aktif penerima pesan dalam proses komunikasi. Yang selanjutnya itu model viralitas, atau model ini menyoroti bagaimana pesan atau konten digital dapat menyebar dengan cepat dan luas melalui jaringan online, seringkali melalui mekanisme berbagi, rekomendasi, atau retweet, seperti yang viral-viral gitu. Dan yang terakhir, yaitu model ekosistem digital. Model ini menggambarkan kompleksitas dan interaksi antara berbagai elemen dalam ekosistem digital, termasuk pengguna, platform konten, teknologi, regulasi, dan nilai-nilai budaya. Submateri selanjutnya yaitu bahasa dan simbol dalam komunikasi digital. Yang pertama ada teks dan multimedia. Bahasa dalam bentuk teks baik melalui pesan teks maupun lainnya. Dalam era multimedia, simbol juga digunakan secara luas dalam bentuk gambar, video, ataupun audio. Yang kedua yaitu pendekatan multibahasa. Internet telah membuka pintu bagi komunikasi lintas bahasa, memungkinkan individu dari berbagai budaya dan latar belakang untuk berinteraksi secara global. Yang ketiga yaitu ada kode komunikasi. Di dunia digital, bahasa dan simbol seringkali digunakan sebagai kode komunikasi antara kelompok tertentu atau komunitas online. Misalnya seperti bahasa LOL atau laugh out loud, atau kita biasa sebut atau mengirim pesan yaitu WKWK. Personalisasi dan ekspresi identitas, yaitu bahasa dan simbol digunakan untuk mengekspresikan identitas individu dalam lingkungan digital. Yang selanjutnya yaitu kekuatan visual dan branding. Dalam konteks pemasaran digital, gambar, logo, dan simbol branding memiliki peran penting dalam menarik perhatian, membangun kesadaran merek, dan mempengaruhi perilaku dari konsumen. Yang terakhir yaitu kesadaran akan kultural dan kontekstual. Pemahaman keberagaman budaya dan kontekstual sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman atau insentivitas budaya. Lalu, ada pembahasan submateri, etika dan norma komunikasi digital. Etika dari komunikasi digital sendiri, yaitu yang pertama, bijaksana dalam penggunaan teknologi, yang kedua, privasi dan keamanan, yang ketiga, kesopanan dan penghormatan, dan yang terakhir, yaitu ketulusan dan kejujuran. Sedangkan norma dari komunikasi digital, yaitu ada kode etik profesional, netiquette atau etika internet, dan kepatuhan hukum.
Etika komunikasi merujuk pada seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dalam berkomunikasi, sedangkan norma adalah aturan atau standar yang diterima oleh masyarakat atau kelompok tertentu yang mengatur interaksi sosial. Materi selanjutnya yaitu apa aja sih perangkat komunikasi digital. Perangkat komunikasi digital sendiri adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi secara digital. Perangkat ini membantu individu dan organisasi untuk berkomunikasi dengan efisien melalui berbagai platform dan kanal digital. Berikut beberapa contoh perangkat komunikasi digital yang umum digunakan. Yang pertama, yaitu telepon seluler atau smartphone. Yang kedua, komputer dan laptop. Yang ketiga, tablet. Yang keempat, perangkat IoT atau Internet of Things seperti pintu pintar, kamera keamanan, dan sensor suhu. Yang kelima, yaitu peralatan konferensi video seperti webcam dan sistem konferensi video berbasis cloud yang memungkinkan pertemuan virtual antara individu atau tim yang berada di lokasi dan jarak yang berbeda. Yang keenam, yaitu ada perangkat wearable seperti smartwatch dan smartband. Yang ketujuh, ada perangkat jaringan, yaitu seperti router dan modem yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet dan memfasilitasi komunikasi digital antara perangkat yang berbeda. Yang ke-8, yaitu ada perangkat penyimpanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Yang terakhir yaitu perangkat pembaca e-book atau seperti contohnya Kindle dan Kobo. Lalu, submateri selanjutnya yaitu adakah kelebihan dan kekurangan komunikasi digital. Kelebihan dari komunikasi digital sendiri, yang pertama, komunikasi tidak tergantung pada jarak maupun waktu. Yang kedua, biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, keandalan atau reliability yang lebih baik. Yang keempat, pemakaian ruang dan konsumsi daya yang rendah. Dan yang kelima yaitu alat-alat teknologi digital lebih stabil dan praktis serta tahan lama. Sedangkan kekurangan komunikasi digital yaitu pertama, membatasi pengguna dalam berekspresi. Yang kedua, memerlukan perangkat tertentu. Yang ketiga, kesalahan ketika digitalisasi. Yang keempat, dominasi dunia oleh teknologi digital. Dan yang kelima yaitu investasi publik. Lalu, yaitu protokol dan standar komunikasi digital. Protokol dan standar komunikasi digital adalah aturan dan pedoman yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara perangkat dan sistem dalam lingkungan digital. Beberapa contoh protokol dan standar yang digunakan yaitu ada TCP atau IP, atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu protokol komunikasi yang digunakan dalam mentransfer data melalui internet dan jaringan komputer. Yang kedua, ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen hypertext seperti halaman web di internet. Yang ketiga, ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, atau protokol yang digunakan untuk mengirim email melalui internet. Yang keempat, ada POP atau Post Office Protocol, dan INAP atau Internet Message Access Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola email dari server email. Yang kelima, ada Ethernet atau standar jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Yang keenam, ada IEEE 802.11 atau Wi-Fi. Yang ketujuh, ada Bluetooth. Yang ke-8, ada HTML atau Hypertext Markup Language, dan HML atau XML yaitu Extensible Markup Language. Dan yang terakhir ada SSL atau TLS yaitu Secure Sockets Layer atau Transport Layer Security. Selanjutnya yaitu keamanan dalam komunikasi digital. Keamanan dalam komunikasi digital yang pertama yaitu ada enkripsi, yaitu proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti tanpa kunci enkripsi yang sesuai. Yang kedua ada autentikasi, yaitu dengan memastikan identitas pengirim melalui penggunaan kata sandi, token autentikasi, atau biometrik. Yang ketiga, integritas data, mengacu pada keadaan di mana data tetap utuh dan tidak diubah tanpa otorisasi selama proses transmisi. Yang keempat, ada keamanan jaringan. Ini melibatkan perlindungan terhadap serangan jaringan seperti serangan DOS atau denial of service, serangan malware, dan serangan phishing. Yang selanjutnya ada privasi pengguna, yaitu melibatkan pengaturan kebijakan privasi yang kuat, penggunaan alat enkripsi, dan perlindungan terhadap pelanggaran data. Lalu ada manajemen akses, yaitu manajemen yang memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki otorisasi yang tepat yang dapat mengakses informasi atau sumber daya tertentu. Dan yang terakhir ada kepatuhan regulasi, yaitu kepatuhan terhadap regulasi memastikan bahwa organisasi menjaga keamanan dan privasi data pengguna dengan benar. Ada slide yang membahas tentang submateri media sosial dan platform komunikasi digital. Media sosial yaitu sebuah istilah yang menggabungkan dua kata, yaitu media, yang merujuk pada alat komunikasi, dan sosial,
yaitu kontribusi individu terhadap masyarakat. Media sosial berarti salah satu dari bentuk platform online yang memungkinkan antar pengguna bisa saling berinteraksi berbagai konten dengan berbagai jenis bentuk teks seperti audio, visual, maupun lainnya. Konsep media sosial mencakup beragam platform yang mendukung interaksi sosial itu sendiri. Lalu, platform sendiri yaitu rangkaian teknologi berbentuk sistem informasi yang memiliki ruang lingkup cara penyerapan proses komunikasi dalam proses penyampaian pesan informasi seperti contohnya email, media sosial, instant message app atau seperti WA, Telegram maupun lainnya. Lalu ada video konferensi seperti Zoom dan aplikasi-aplikasi lainnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media sosial. Yang pertama ada jejaring sosial, yaitu platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang kedua ada forum online. Forum online ini seperti Reddit yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang topik tertentu dalam bentuk thread atau subreddit. Yang ketiga ada microblogging. Microblogging adalah bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna untuk memposting konten singkat yang seringkali dalam bentuk teks ataupun gambar seperti Twitter. Yang selanjutnya yaitu ada berbagi video seperti YouTube contohnya, yang merupakan salah satu platform berbagi video di mana pengguna dapat mengunggah, menonton, dan berinteraksi dengan konten video. Platform lain seperti TikTok yang fokus pada konten pendek yang kreatif. Yang selanjutnya ada platform berbagi foto dan video. Selain Instagram, ada juga platform berbagi foto dan video lainnya yang seperti Snapchat maupun Pinterest. Yang selanjutnya yaitu ada blog. Blog adalah platform di mana individu atau kelompok dapat membuat dan membagikan konten dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun video. Lalu ada pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, maupun Facebook Messenger. Dan terakhir yaitu ada forum komunitas online. Platformnya yaitu seperti Facebook Groups atau LinkedIn Groups. Lalu ada submateri media sosial sebagai alat komunikasi. Media sosial sendiri pada proses penggunaannya menciptakan sistem baru dalam mengatur hubungan antara manusia, terutama dalam komunikasi melalui perantaraan media internet dan komputer. Aplikasi layanan WhatsApp atau WA dan lainnya merupakan sarana dalam proses bertukar informasi media sosial yang merupakan salah satu jenis media cyber yang tidak hanya memuat informasi, namun siapapun juga bisa memproduksi konten lalu menyebarkannya. Hal ini merupakan bagian dari upaya manusia untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan sebaliknya, jika masyarakat abai dengan perkembangan media sosial, maka akan berdampak negatif, yaitu meruginya masyarakat karena tidak mendapat informasi penting dari setiap bidang kehidupan, baik di bidang sosial, politik, agama, budaya, maupun ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dampak media sosial terhadap komunikasi. Dampak media sosial tersebut memiliki dua dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu memperluas jangkauan komunikasi, yang kedua yaitu interaktivitas atau pengguna dapat berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai cara, dan yang ketiga yaitu transformasi cara orang berinteraksi dan bertukar informasi yang lebih efektif dari sebelumnya. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama yaitu dapat memperkuat polarisasi dan konflik dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu fluktuasi kualitas komunikasi atau kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dalam situasi di luar platform media sosial. Nah, dari berbagai dampak-dampak positif tersebut, penting bagi kita, individu yang menggunakan teknologi digital untuk menggunakan media sosial tersebut dengan bijak, sehingga dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang terjadi dari media sosial itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, setelah kita membahas dampak dari media sosial sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang etika komunikasi platform digital. Yang pertama yaitu ada menghargai dan selalu mempedulikan privasi dan keamanan diri maupun pengguna lainnya. Yang kedua yaitu tidak menyebarkan hoaks dan informasi palsu. Yang ketiga ada menghindari bahasa dan tindakan yang tidak pantas. Yang keempat ada menjaga dan menerapkan etika yang baik dalam komunikasi dengan orang lain melalui platform digital. Yang selanjutnya ada menghindari spamming dan tindakan merugikan lainnya. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesopanan dan etika dalam berbagai informasi dalam menjalankan kebutuhan akan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada saluran komunikasi digital. Saluran komunikasi digital yang pertama itu search engine marketing atau menempatkan iklan di mesin pencari. Yang kedua yaitu ada online public relations atau memaksimalkan penyebutan dengan brand atau web perusahaan. Yang ketiga ada online partnership
yaitu mempromosikan layanan online perusahaan di situs web. Yang keempat ada interaktif advertising atau saluran komunikasi dengan media iklan online. Yang kelima ada OPT in email marketing atau saluran komunikasi dengan email. Dan yang terakhir ada social media marketing atau saluran komunikasi dengan media sosial. Lalu ada pembahasan materi tentang dinamika ekosistem komunikasi digital, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi dari dinamika ekosistem komunikasi digital itu sendiri. Yang pertama ada perkembangan teknologi, di mana pengguna platform dapat beradaptasi dengan perubahan dan memenuhi kebutuhan komunikasi digital. Yang kedua ada perubahan preferensi pengguna, yang mempengaruhi media komunikasi platform sendiri harus menyesuaikan diri dengan dinamika ekosistem yang ada. Yang selanjutnya ada regulasi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi cara pengguna dan platform berinteraksi antar satu sama lain. Lalu ada persaingan antar platform sosial atau platform digital. Dan yang terakhir yaitu ada peran dan kekuasaan yang dapat mempengaruhi distribusi konten, penentuan harga iklan, dan mempengaruhi perilaku pengguna. Dampak lemahnya kontrol komunikasi digital. Dampak dari kemajuan iptek dan TIK akan mendorong, yaitu yang pertama, mendorong peningkatan cybercrime terhadap TIK atau teknologi informasi komunikasi. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran moralitas dan beretika pengguna media sosial yang menyebabkan berbagai ujaran kebencian dan meningkatnya semangat radikalisme. Yang ketiga yaitu ketidakbijaksanaan dan tidak cerdasnya pengguna menerima maupun mengelola informasi, hanya mendorong anonimitas dan aliansi pengguna iptek dan TIK. Yang keempat yaitu kesenjangan kemampuan masyarakat mengakses jaringan internet, yang dimana informasi internet dijadikan sebagai bias opini dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu kesenjangan sosial yang semakin lebar, menyebabkan agresivitas emosional yang semakin meningkat antar masyarakat. Dalam komunikasi digital terdapat teknologi-teknologi baru dalam berkomunikasi. Yang pertama ada metaverse atau konsep metaverse ini yaitu ruang virtual yang terdiri dari dunia digital yang ditinggali oleh avatar pengguna. Yang kedua yaitu komunikasi holografik, yaitu memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan gambar holografik orang lain secara real time. Yang ketiga ada pengembangan AI dalam komunikasi. Dan yang keempat ada blockchain dalam komunikasi, yaitu menawarkan keamanan dan transparansi yang lebih besar dalam komunikasi digital. Yang kelima adalah teknologi GG, yaitu 6G, yaitu memberikan kecepatan dan koneksi yang lebih tinggi serta mendukung aplikasi baru seperti komunikasi kuantum. Yang keenam ada sensorik yang terhubung, yaitu memungkinkan pengumpulan data yang lebih besar untuk memahami konteks komunikasi seperti kondisi lingkungan atau kesehatan dari pengguna. Yang ketujuh ada biometrik dan autentikasi multifaktor, seperti sidik jari atau pengenalan wajah serta autentikasi multifaktor untuk mengakses platform dan data penting. Yang kedelapan ada realitas augmented dan virtual. Yang kesembilan ada generasi baru antarmuka pengguna atau UI dan antarmuka pengalaman atau UX. Yang ke-10 ada komunikasi kuantum. Lalu, dalam komunikasi digital terdapat transformasi dari nilai dan norma, yaitu dalam perkembangan iptek dan TIK atau teknologi informasi komunikasi melalui digitalisasi, pembentukan sikap dan tindakan yang dilakukan dalam penggunaan komunikasi digital, terutama generasi milenial maupun generasi Z, perlu diperkuat dengan berbagai nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang santun dalam berinteraksi sosial di kehidupan masyarakat. Nah, penggunaan algoritma, otomatisasi, dan kurasi manusia untuk mendistribusikan informasi yang menyesatkan secara sengaja melalui jaringan media sosial dengan tujuan untuk mempengaruhi dan memelihara pandangan yang berbeda. Artinya, iptek dan TIK tadi, TIK digital bisa memberikan manfaat peradaban manusia, seperti kemudahan dalam pembelajaran, percepatan informasi iptek secara optimal, sepanjang pengguna, dan membuat memiliki karakteristik terhadap transformasi nilai-nilai kebangsaan di masyarakat. Selanjutnya kita akan menganalisis tren terkini dalam komunikasi digital. Nah, dalam era digital yang terus berkembang dan terus berubah sepanjang perubahan zaman, salah satu tren yang paling mencolok adalah peningkatan atau meningkatnya penggunaan media sosial. Platform-platform seperti Facebook, Instagram maupun Twitter terus mengalami pertumbuhan dalam jumlah penggunanya. Dampak pertumbuhan penggunaan media sosial ini terlihat dalam cara kita berkomunikasi yang berbeda, sehingga aplikasi pesan instan atau app telah menggantikan sebagian besar komunikasi tradisional seperti mengirim pesan, pesan teks, maupun panggilan telepon. Aplikasi pesan instan atau instan M telah mempengaruhi cara kita berbagi informasi yang dapat mempercepat penyebaran informasi,
video streaming, dan konten video on demand, seperti YouTube maupun layanan streaming lainnya, yang telah mengubah cara mengkonsumsi konten hiburan dan informasi. Tidak hanya itu, platform lainnya seperti TikTok juga telah mengubah cara berbagi informasi dalam format yang lebih singkat dan lebih menarik. Dalam era digital yang terus berubah, pemahaman tentang tren komunikasi digital terkini sangat penting. Tren tersebut meliputi peningkatan penggunaan media sosial, dominasi aplikasi pesan instan, dan perubahan dalam konsumsi konten video. Tren-tren ini mempengaruhi cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengkonsumsi hiburan. Namun, mereka juga membawa tantangan seperti isu privasi dan dampak pada kesenjangan mental atau kesejahteraan mental pengguna. Dengan pemahaman yang baik tentang tren-tren ini, kita dapat lebih efektif dalam berkomunikasi dalam dunia digital yang terus berubah dan berkembang. Lalu kita akan menganalisis dampak tren pada interaksi sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Nah, ada beberapa dampak yang perlu diperhatikan tren komunikasi digital, yaitu salah satu dampaknya adalah bahwa beberapa orang yang menjadi terlalu tergantung pada komunikasi digital dan mengurangi interaksi sosial dalam kehidupan nyata. Selain itu, komunikasi digital juga mempengaruhi cara kita menyampaikan emosi dan ekspresi dalam interaksi sosial. Terdapat juga perkembangan positif dalam interaksi sosial yang memungkinkan interaksi sosial yang lebih luas. Dalam konteks advokasi dan aktivisme, media sosial dan konten digital memainkan peran besar dalam membentuk budaya populer yang mempengaruhi tren dalam musik, seni, dan hiburan. Selain itu, platform streaming musik telah mengubah cara kita mengakses dan mengkonsumsi musik. Dalam hiburan, konten digital seperti video YouTube dan platform streaming lainnya, seperti streaming film, yaitu Netflix, telah mengubah cara kita mengkonsumsi hiburan. Tren komunikasi digital telah mengubah fundamental cara kita berinteraksi dan berpartisipasi dalam budaya yang populer. Apa sih tantangan etika dan prospek masa depan terhadap komunikasi digital? Perkembangan teknologi komunikasi seringkali menghadirkan tantangan etika baru yang mempengaruhi masyarakat dan individu. Beberapa isu etika yang semakin relevan dalam konteks komunikasi digital termasuk privasi dan penyebaran disinformasi. Penyebaran disinformasi melalui media sosial dan platform digital juga menjadi perhatian utama. Bagaimana masyarakat menanggapi penyebaran informasi yang salah atau hoaks atau manipulatif dapat mempengaruhi integritas informasi dan kepercayaan publik. Tantangan etika juga muncul dalam konteks pengawasan digital. Pertentangan antara hak cipta dan kebebasan berbagi konten merupakan tantangan etika yang kompleks. Kebijakan dan upaya moderasi platform media sosial untuk mengatasi trolling dan kebencian daring adalah contoh penting dari tantangan etika. Isu etika juga muncul dalam konteks kekuasaan dan monopoli perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, dan Amazon. Penggunaan data pengguna untuk iklan terpersonalisasi menghadirkan pertanyaan etika tentang sejauh mana iklan dapat memanfaatkan informasi pribadi tanpa melanggar privasi. Pengembangan teknologi baru juga melibatkan pertimbangan etika. Dalam menghadapi berbagai tantangan etika, penting untuk mencari solusi yang mengutamakan privasi, keadilan, dan kebebasan berbicara sambil mempromosikan penggunaan teknologi digital yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya ada komunikasi digital untuk pembangunan berkelanjutan. Beberapa cara komunikasi digital agar dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama, pendidikan dan kesadaran, yang kedua dalam partisipasi masyarakat, yang ketiga ada penggalangan dana dan sumber daya, yang keempat ada pendidikan dan pelatihan, yang kelima ada pemantauan dan pelaporan, yang keenam ada pemasaran berkelanjutan, lalu yang ketujuh ada kolaborasi dan kemitraan, yang kedelapan ada pemberdayaan komunikasi lokal, yang kesembilan yaitu advokasi dan perubahan kebijakan, dan yang ke-10 yaitu dalam inovasi dan pengembangan teknologi. Sekian dari pemaparan materi PowerPoint saya tentang komunikasi digital. Apabila ada kesalahan dan informasi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.